Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Catur Terasi yang akan memandu sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik The Evolution of Project Management Tools and Technologies. Dan sudah bersama dengan saya praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management, yaitu Bapak Muhammad Rizaluddin PMP. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Pak Rizal, apa kabar? Halo Ida, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak atas waktunya sudah menyempatkan hadir untuk membahas sesi topik kita kali ini. Oke, mungkin untuk rekan-rekan yang baru menyaksikan video ini belum kenal nih sama Pak Rizal. Mungkin Bapak bisa menceritakan background Bapak dan mungkin project apa sih Pak yang lagi Bapak handle saat ini? Oke. Terima kasih sudah diundang untuk diskusi hari ini. Halo para profesional, selamat pagi, siang, sore, atau malam saat Bapak atau Ibu menonton YouTube channel ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia. Saya pengalaman di project management kurang lebih 18 tahun, di mana saya menghandle banyak projects ya, baik IT maupun yang agak semi constructions ya. Proyek terakhir saya terkait dengan proyek untuk FTTH. Jadi itu adalah proyek untuk menarik kabel optik. Oke. Jadi kalau teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian, langganan internet biasanya kan, nah untuk cepat biasanya butuh fiber. Nah itu ya sementara terakhir yang saya lakukan proyeknya terkait dengan fiber tersebut. Oke, terkait dengan fiber optik tadi ya Pak ya. Oke, saat ini kita akan berbincang dengan Pak Rizal ini mengenai evolusi tools and technologies dalam project management. Nah, kita tuh biasa pakai dalam PM ini misalnya work breakdown structure, ada Gantt chart juga, ada issue log dan lainnya ya Pak ya, betul. Nah, tapi ada nggak sih Pak tools lain selain yang tadi saya sebut? Oke, tentu pasti banyak ya. Jadi mungkin kita diskusi terkait tools project management ini nggak lepas dari evolusi yang terjadi di project management itu sendiri. Awalnya project management ini fokusnya hanya terkait dengan work breakdown structure, terkait dengan Gantt chart untuk mulai proyeknya. Ini contoh proyek yang menggunakan awal-awal tools dan teknik ini adalah Project Manhattan. Project Manhattan itu project yang ada di Amerika, di mana mereka membangun nuklir. Ya, jadi keluaran dari Project Manhattan itu adalah Hiroshima Nagasaki. Nah, kemudian ada lagi pembangunan bendungan besar di Amerika, Hoover Dam. Saya alhamdulillah berkesempatan melewatin bendungan tersebut. Nah, kemudian berkembang dengan banyak tools, termasuk ada yang namanya critical path method, kemudian ada lagi PERT, program evaluation and review technique dan lain-lainnya. Di mana tools tersebut akan membantu seorang project manager untuk memanage proyeknya menjadi lebih baik. Sekarang now gitu ya, jadi zaman now sekarang dengan adanya Agile ada kebutuhan tools baru lagi nih. Ada namanya burn chart, ada namanya information radiator dan sebagainya. Jadi banyak sekali tools yang ada yang sudah ditemukan dan sudah dipakai oleh banyak ahli di project management ini. Nah, jadi ya harusnya itu bisa dipelajari, dicari dan sebagainya supaya bisa membantu kita dalam memanage project menjadi lebih baik. Oke, nah selanjutnya nih Pak, Bapak melihat perubahan tools dan teknologi dalam project management ini sepanjang karir Bapak ini seperti apa sih Pak? Oke,
Biasanya tools yang saya gunakan di project itu mengalir sesuai dengan apa yang ada di project tersebut yang dihandle saya. Biasanya juga saya coba mengkolaborasikan beberapa solusi yang mudah diimplementasi agar supaya kebutuhan stakeholders terkait datanya itu bisa digunakan. Tools contohnya misalnya sekarang saya pakai, jadi bukan tekniknya ya, pakai Telegram gitu ya. Kita bisa gunakan tools itu agar supaya data di-collect untuk bisa membuat yang namanya schedule, membuat update schedule dan seterusnya kita bisa gunakan. Nah, dari semua pengalaman project saya yang paling sering dipakai itu adalah Excel, Microsoft Excel, karena itu sangat mudah, semua orang menggunakan, kalau kita bikin reporting juga pasti dipakai. Nah, kenapa sih jadi seperti itu? Ini karena karakteristik dari project sendiri, karena project itu pasti unik. Jadi setiap project pasti berbeda. Nah, kebutuhan reportnya juga berbeda tergantung dari life cycle approach-nya, kebutuhan dari stakeholders dan sebagainya. Sehingga tools dan tekniknya juga biasanya akan berbeda. Oke, yang tadi Bapak singgung Excel itu ternyata masih masih dari pertama saya pakai sampai sekarang masih ini, malah menjadi lebih karena dengan features yang luar biasa sekali kan, malah membantu sekali. Membantu sekali Excel tuh ya. Oke Pak. Nah, apa aja sih Pak tools awal yang Bapak temui ketika pertama kali terlibat dalam project management ini? Ya, ketika awal terlibat project, ya pasti tools standar yang biasanya semua project manager harus pahami adalah work breakdown structure, kemudian schedules, bisa dalam bentuk Microsoft Projects ataupun Excel, ya itu biasanya menjadi andalan saya dalam menjalankan projects ya. Jadi kombinasi nih antara Excel dan Microsoft Project. Karena kenapa demikian? Karena tergantung stakeholdersnya. Kadang-kadang stakeholdersnya tidak punya Microsoft Project, jadi terpaksa saya harus convert menjadi Excel untuk memberikan mereka data terkait dengan progress project. Jadi kemudian setelah berkembangnya berjalannya project juga nanti kita identifikasi tools lain yang bisa membantu agar supaya lebih mudah ya. Oke Pak. Nah, dalam pengalaman Bapak kira-kira gimana sih Pak proses peralihan dari tools tradisional ke solusi digital dalam project management ini? Oke. Pengetahuan terkait dengan project management ini tidak semua orang memahami. Kadang-kadang ketika kita mau menggunakan tools atau teknik tertentu, kadang-kadang kita memulai dari paling dasar foundationnya adalah awareness training terkait project kepada tim kita. Karena dengan mereka mengerti konsep project dan sebagainya, diharapkan nanti ada kesamaan bahasa dengan tim kita, kemudian mereka juga bisa menggunakan tools dan teknik yang akan kita pakai. Nah, dengan mereka mengerti, memahami, nanti diharapkan data yang mereka berikan, mereka supply ke kita dalam bentuk report itu datanya sudah valid dan benar. Nah, kemudian penggunaan digital tools dalam hal ini komputer ataupun handphone sangat membantu karena semua tim member akan diharapkan bisa bersama-sama bertanggung jawab untuk memastikan update terkait data projects atau informasi ini benar-benar sudah terupdate dengan baik dan benar. Nah, sehingga dengan demikian kita harapkan stakeholdersnya memberikan kontribusi yang sama dan digitalisasi ini kan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menggunakan tadi saya bilang handphone ataupun komputernya untuk bisa mengakses data project tersebut anytime, anywhere, di mana saja. Oke, dalam dunia digital juga gampang banget ya Pak ya. Betul. Banyak cara untuk mengakses ya Pak ya. Betul. Dan lebih mudah jadinya. Betul. Oke, menurut Bapak dalam adopsi teknologi digital ini akan sejauh mana mempengaruhi efisiensi dan efektivitas praktik dalam project management? Pemanfaatan tools digital membuat data akan available kepada semua pihak. Nah, selama digunakan untuk kepentingan project seperti untuk planning, kemudian monitoring control, seharusnya sangat bermanfaat buat project tersebut ya. Malah dengan menggunakan tools digital ini diharapkan
kita lebih proaktif dalam mengidentifikasi semua risiko atau isu yang mungkin terjadi di dalam proyek, sehingga ini akan mengurangi surprise. Surprise itu adalah terjadinya eskalasi kepada atasan, oh ini ada masalah dan semuanya sebagainya. Nah, hanya saja kadang-kadang tadi kita cerita sebelumnya kan, pemahaman project management ini kadang-kadang tidak merata. Jadi kadang-kadang perlu waktu nih agar supaya dan proses agar supaya semua orang itu paham bahwa foundation konsep project management itu seperti apa, dengan mereka diberikan training awareness yang pas, sehingga nanti mereka bisa memberikan kontribusi data yang dengan baik dan benar. Oke, wah menarik sekali ya jawaban dari Pak Rizal. Dan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak, saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, comment, like, and share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar tidak tertinggal dari update video-video kita. Oke, baik lagi nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada project manager yang mau mulai mengadopsi teknologi digital ke dalam project mereka, boleh digambarin nggak sih Pak secara singkat aja untuk proses adopsi teknologi digital itu seperti apa? Oke, yang pertama sih harus diidentifikasi dulu terkait kebutuhan data dan reporting yang diharapkan oleh stakeholders projectnya yang terkait, sehingga dipahami data itu pakai tools dan teknik mana nih agar supaya informasinya bisa disajikan ya. Kemudian prosesnya ini tidak bisa, kadang-kadang saya bilang lagi dari tadi adalah prosesnya tidak bisa langsung jadi, karena kadang-kadang masalah konsep project management kita harus kasih awareness lagi. Kemudian prosesnya ini kadang-kadang seperti setrika bolak-balik harus dilakukan, sehingga nanti semua pihak punya kenyamanan nih. Agar supaya ketika data di-create, si tim kita meng-create-nya, menghasilkannya itu bisa keluar dengan tools yang tadi dipakainya. Bottom line-nya sih ketika memastikan tools yang dipilih atau akan dibuat benar-benar bisa digunakan, itu yang pertama. Kemudian simple. Karena kalau kita bikinnya terlalu susah, terlalu ini akhirnya ada keengganan orang untuk mengisi atau memberikan data terkait dengan proyek tersebut. Oke, untuk itu tidak perlu rumit ya Pak ya dalam pembuatannya. Oke, boleh nggak sih Pak Bapak berbagi pengalaman kepada rekan-rekan profesional di mana menggabungkan berbagai teknologi project management dalam meningkatkan hasil proyek? Oke, di salah satu proyek saya waktu itu harus mengimplementasikan secara nasional, artinya dari Sabang sampai Merauke, 5.000 lebih lokasi. Kemudian di awal proyek ini untuk satu lokasi ini dikerjakan oleh banyak subkontraktor, sehingga dibutuhkan data yang terus-menerus diupdate agar supaya koordinasi di antara subkontraktor itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita create dashboard. Dashboard ini sangat membantu agar supaya semua orang punya data, informasi pekerjaan di lokasi tersebut sudah sampai mana, sehingga mereka misalnya dia mengerjakan pekerjaan ketiga, dia harus menunggu yang pekerjaan kedua dulu nih kan ya, agar supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini membantu sekali sehingga nanti data-data itu diisi oleh PIC daerah untuk bisa mendapatkan update status masing-masing lokasi tadi dari 5.000 tadi secara nasional bergerak semua gitu lah. Nah, kemudian ketika pandemik terjadi, kondisi mobilisasi kita kesulitan lagi kan. Nah, waktu itu kita mendapat challenge lagi, acceptance yang diharapkan bisa cepat oleh customer tidak bisa. Karena customer waktu itu tidak bisa jalan, mereka ada keterbatasan mobilisasi waktu itu, memang secara hukumnya memang seperti itu kan. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah kita mengusulkan lagi waktu itu adalah digital. Jadi acceptance-nya modelnya digital dengan mengcombine semua teknologi yang ada, virtual meeting, pakai Zoom, pakai Skype, kemudian dengan dashboard yang tadi kita lakukan. Nah, kita combine teknologi tersebut, kita bikinkan manualnya sehingga semua orang tahu, kemudian kita lakukan sosialisasi kepada semua
semua pihak, baik dari tim saya, dari tim sebagai pelaksana, kemudian mitra kita, kemudian kepada customer-nya, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Itu luar biasa jadinya. Akhirnya sebelumnya kita seolah-olah ketika pandemik itu terjadi mandek nih pekerjaannya, berhenti gitu ya. Tapi dengan adanya solusi yang kita berikan ini, akhirnya kecepatannya juga luar biasa. Customer-nya juga happy karena apa? Mereka dengan berada di rumah, berada di kantor, mereka tidak perlu lagi nih ke lokasi-lokasi yang kadang-kadang bisa memerlukan waktu untuk mencapai lokasi tersebut. Sehingga at the end everybody happy, ya kan? Kemudian secara proses juga jadinya lebih cepat untuk kita proses untuk acceptance. Oke, mobilitasnya lebih simple gitu ya Pak. Betul. Ya? Oke, nggak kerasa banget nih Pak, kita udah di pertanyaan terakhir aja. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Rizal, melihat ke depannya seperti apa perkembangan yang Bapak bayangkan untuk tools dan teknologi project management, dan gimana sih Pak menurut Bapak teknologi ini akan membentuk profesi ini dalam beberapa tahun mendatang? Oke, ini ada istilah orang namanya the sky is the limit. Oke. Jadi pasti akan terus berkembang karena stakeholders-nya juga berbeda-beda, mereka juga semakin advance karena kebutuhannya juga berbeda, teknologi pendukungnya juga sudah semakin banyak yang baru. Contoh sekarang mungkin sudah tahu orang yang menggunakan artificial intelligence gitu kan ya. Itu mungkin kedepannya tools-tools itu digunakan dengan model pakai artificial intelligence, sehingga secara otomatis dia akan bisa memberikan data-data dengan dilatih dulu ya toolsnya untuk bisa memberikan data-data terkait reporting projectnya. Oke deh, menarik sekali nih Pak perbincangan kita hari ini, dan terima kasih juga Pak Rizal sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman mengenai the evolution of project management, tools and technologies. Semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya ya. Dan saya mau ngingetin kepada rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke rekan-rekan profesional lainnya, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar tidak tertinggal update-update video dari kami. Dan sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.